sukacita. Ada satu hal lagi, bahwa ia harus diwatakan ke setiap orang. Ini kata-kata Yesus memberi contoh, mewartakan ke setiap orang. Ya, ini dalam arti bahwa kita harus menjadi berkat. Kok nggak ada sih? Melalui kemampuan kita. Jadi intinya kita harus bisa merangkul setiap orang dengan berbagai cara, supaya kabar sukacita itu juga dinikmati oleh banyak orang. Jadi mewartakan itu bisa kita wujudkan melalui perbuatan dan tindakan-tindakan kita. Maka yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana kita mengaktualisasi kepedulian kita dengan sesama. Itu yang bisa kita ambil dari firman pagi ini, bahwa selama bulan kitab suci kita harus rajin untuk mewartakan Tuhan melalui firman-firman yang akan kita baca setiap hari. Dan kita aktualisasikan melalui aktivitas dan sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Amin. Kita lanjutkan ibadat kita. Doa umat bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, berikanlah kami kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih, yaitu Bapak Suci Fransiskus dan para uskup, para imam, frater, dan para suster. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu yang setia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi tanah air, ya Bapa, semoga kami semua tekun membangun tanah air demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera, sehingga tanah air yang kami diami di dunia ini selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi. Tempat kami akan berbahagia bersama Dikau. Kami mohon. Bagi orang yang sakit, ya Tuhan, kekuatan kami, penghiburan semua orang yang menderita, berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit dengan kuasa-Mu, dan pulihkanlah kesehatannya,
Dalam keprihatinan ini, kami ingat akan Yesus Kristus Putramu, yang Kau beri kuasa menyembuhkan orang sakit. Kami mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, tuntunlah kami para murid supaya selalu dapat melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik, mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru kami, sehingga dapat berhasil dalam pendidikan kami. Kami mohon. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih ibadat kami sudah selesai. Berkatilah kami selalu supaya kami dapat lebih mengenal-Mu dengan membaca kitab suci dan kami dapat mengenal semua ajaran dan perintah dengan benar. Bapa, sekarang kami akan kembali melakukan aktivitas kami selanjutnya. Bimbinglah kami dan Engkaulah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, ibadat kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita dan seluruh aktivitas kita, seluruh keluarga kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.
Besar setiamu di sepanjang hidupku. Antara mau makan apa enggak, apa enggak. Dengan ini, ibadat pembukaan bulan kitab suci kita sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Theo. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan singkat dari Bu Deta. Kepada Bu Deta, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Clara. Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Bu. Oh ya, baik. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih, selamat pagi dan salam sehat semuanya. Ya, kita patut bersyukur ya karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu ya secara langsung dalam ruang virtual dalam keadaan sehat semuanya ya. Kegiatan hari ini kita sudah buka dengan ibadat pembukaan bulan Kitab Suci Nasional. Nah, pada bulan September telah dikhususkan ya oleh Gereja Katolik sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Nah, gereja menganjurkan umat Katolik menjadi lebih akrab dengan Kitab Suci dengan berbagai cara. Nah, salah satunya di SMK Serda 3 nanti akan dilakukan berbagai kegiatan ya untuk mengisi bulan Kitab Suci ini. Nah, misalkan dengan renungan, atau pendalaman kitab suci, kemudian perlombaan-perlombaan yang berhubungan dengan kitab suci, nah nanti akan dijelaskan atau disampaikan oleh OSIS ya, dan mohon disimak dan dicermati dengan baik. Nah, pada kesempatan ini saya perlu mengingatkan kembali kepada anak-anakku semuanya. Yang pertama ya, kemarin Bapak Ibu Guru itu sudah melakukan evaluasi PJJ ya selama 1,5 bulan ini. Nah, harapannya nanti PJJ itu semakin hari semakin baik. Nah, hal yang menjadi catatan itu yang pertama masih ada kehadiran siswa pada saat PJJ yang sering terlambat ya. Tidak pernah mengikuti briefing ya pada atau Jimit ataupun Zoom dengan wali kelasnya. Kemudian untuk pengumpulan tugas juga masih ada yang terlambat. Nah, kita juga sudah mencatat nih ya, anak-anaknya ya, siapa saja, dan nanti akan diproses oleh wali kelas dan guru BP. Ya, ini kan masih 1,5 bulan, perjalanan kita masih panjang, jadi masih ada kesempatan buat anak-anak semuanya untuk menjadi lebih baik ya. Karena tahun kemarin itu kan di mana-mana sekolah sama ya, cuci gudang semuanya. Tetapi untuk saat ini kita akan betul-betul perhatikan untuk anak-anak yang masih malas seperti itu. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan kesiapan PTM terbatas. Ya, kemarin sekolah melalui wali kelas kan sudah men-sharekan survei PTM kepada orang tua dan siswa-siswi wajib mengisi surat pernyataan apakah diizinkan untuk mengikuti PTM atau tidak. Ternyata sampai dengan saat ini masih ada siswa yang belum mengumpulkan. Mohon segera dikumpulkan seperti itu. Karena itu sebagai dasar kita untuk melaksanakan PTM. Kemudian yang kedua vaksinasi. Ya, sampai dengan saat ini dari 305 siswa yang belum vaksin masih ada 15 siswa. Ini memang karena kasus tertentu ya, ada yang penyintas COVID, kemudian masih ada yang isoman, dan ada sakit tertentu. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah vaksin seperti itu. Kemudian dalam kesiapan PTM ini, sekolah juga
sedang mempersiapkan fasilitas dan kelengkapan PTM. Jadi untuk PTM kita kali ini nanti dilaksanakan secara bertahap ya. Nanti sekolah akan diverifikasi apakah sudah layak atau belum untuk membuka PTM dan lain sebagainya. Jadi kita memang baru berproses. Jadi sewaktu-waktu nanti sekolah kita ditunjuk untuk sudah boleh buka seperti itu, nah kita siap seperti itu. Dan nanti apabila sudah PTM, nah siswa itu juga harus patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah ada ya, yang sudah disusun oleh Satgas COVID SMK Serea 3. Jadi mohon benar-benar pada saat PTM nanti ya sangat diperhatikan yang namanya protokol kesehatannya. Jangan sampai nanti ada klaster baru ya yang muncul karena PTM seperti itu. Kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan ANBK ya, ANBK kelas 11 ya. Kita sudah menerima nama-nama siswa yang ditunjuk menjadi peserta ANBK dan sudah mulai dilaksanakan latihan soal-soal oleh beberapa guru. Jadi mohon memang dipersiapkan dengan baik untuk anak-anak kelas 11 ini ya, nanti akan ada pengarahan lebih lanjut seperti apa, kemudian juga nanti akan dibentuk ke dalam satu grup BA yang akan mempermudah komunikasi kita ya, seperti itu. Kemudian ini mengingatkan kembali karena hari ini itu kelas 11 ya mengambil buku dan besok kelas 10 itu sangat-sangat diperhatikan protokol kesehatan ya, karena kemarin di kelas 12 itu masih banyak yang bergerombol, kemudian wajar sih ya, karena sudah lama tidak bertemu dengan teman, kemudian saling ngobrol, kemudian saling berkerumun, tapi ini mohon diperhatikan bahwa pada saat ini itu tidak boleh seperti itu, dan apabila nanti sudah selesai, ya silahkan langsung pulang kembali ke rumah masing-masing gitu. Jangan sampai nanti bergerombol seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu Clara. Semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik ya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya kembalikan ke Bu Clara. Terima kasih Bu Clara. Terima kasih Bu Deta. Ya, jadi semoga informasi yang disampaikan Ibu Deta mari kita laksanakan bersama-sama ya, anak-anak kami semuanya. Baiklah. Di sini saya juga akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama itu mengenai bulan Kitab Suci ya. Nah, jadi harapannya nanti selama bulan Kitab Suci ini di jam perwalian itu akan jadi di bulan September ini ya. Jadi setiap harinya di jam perwalian akan diawali dengan membaca Kitab Suci dan juga berdoa bersama. Nah, nanti untuk bahannya akan di-share di grup masing-masing. Nah, jadi nanti mohon kesediaan setiap seksi rohani per kelas mengatur jadwal ya, jadwal untuk anak-anak, siapa-siapa saja yang bertugas pada hari tersebut. Nanti mungkin juga akan dihadiri mungkin Ibu Deta bergabung di kelas mana atau Pak Theo ya. Jadi setiap paginya nanti akan dihadiri oleh Bapak Ibu guru yang lainnya seperti itu. Nah, untuk perlombaannya sendiri nanti akan di-share oleh OSIS di pertengahan bulan September. Nah, jadi nanti silakan anak-anak mempersiapkan diri apapun nanti perlombaannya. Mari kita bersama-sama berpartisipasi demi memeriahkan bulan Kitab Suci Nasional ini. Nah, cukup sekian pengumuman dari saya. Harapannya anak-anak bisa memahami semuanya. Ya, bagaimana kelas 10, kelas 11, kelas 12? Apakah masih mendengar suara saya? Ya, baiklah teman-teman, untuk ibadat pembukaan bulan Kitab Suci pada hari ini sudah selesai.
Nah, sebelum kita keluar dari ruang Zoom ini, kami meminta Bapak Ibu Guru dan anak-anak semuanya agar mengaktifkan kamera, agar kita foto bersama. Yang akan dipandu oleh Pak David. Ya, baik, kita akan melakukan foto bersama. Di sini ada 500 orang ya. Silahkan kameranya. Baik. Baik, kita mulai dari slide yang pertama. Di sini ada Bu Deta, Mbak Nur, dan Bu Yohana. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Slide yang kedua, di sini ada Bu Derma, Jonathan Leonard. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga, ada Renata, Richard Gunawan, Kezia. 1, 2, 3. Slide yang keempat, ada Carol ya, Ripka. 1, 2, 3. Slide yang kelima, 1, 2, 3. Slide yang keenam, 1, 2, 3. Slide yang ketujuh, 1, 2, 3. Slide 8. Slide 9. Slide yang terakhir. Baik, sudah Bu Clara. Terima kasih Pak David. Baiklah Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai dan kita kembali ke PJJ ya, bukan kembali istirahat untuk tidur, tidak. Jadi kembali ke PJJ. Nah, selamat pagi dan terima kasih semua buat kehadirannya. Sudah boleh keluar dari Google Meet ini. Terima kasih. Anak-anak Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak.